Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-ulama, betul ya, halaman 21 paling akhir. Qala al-ulama'u, telah berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini biwahdaniyatihi an yuksira dzikra biqauli la ilaha illallah. Maka seyogianya atas orang yang beriman yang yakin dengan sifat wahdaniyatnya Allah, keesaan Allah, bahwa ia memperbanyak berzikir dengan membaca la ilaha illallah, litajdidi imanihi, untuk memperbaharui keimanannya, walitaqwiyati yaqinihi wa tahsini, dan untuk memperteguh keyakinannya dan mempercantik keyakinannya, hatta yasira, sehingga menjadi keyakinan itu kataudi syamih, seperti gunung yang mencakar, la tuzalziluhu syukuku, yang tidak menggoncangkan akan gunung itu oleh keraguan-raguan, wal akan keyakinan itu oleh keraguan-raguan, wala tuzahzi'uhul awhamu, dan tidak menggundahkan akan keyakinan oleh sangkaan-sangkaan. Wa aqallul iksar indal fuqaha'i salasumi'atin, minimal banyak menurut ulama fikih yaitu 300 kali. Wa fil khitami, dan pada penutupnya tudomu, ditambahkan biqauli, dengan ucapan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asal wahidul ahad an yarfa'a darajatahu minat tu'fi lal quwwah. Moga-moga Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, bahwa yaitu meninggikan oleh Allah akan derajat dia dari lemah menuju kekuatan, minadzikri ma'a ghaflatil qalbi, daripada berzikir serta lalainya hati, ila dzikri ma'al khudur, kepada berzikir serta konsentrasi hati, wa minadzakir ilal madhkur, dan daripada orang yang mengingat Allah menuju orang yang diingat-ingat Allah. Wa madzalika 'ala Allahi bi aziz, tidaklah yang demikian itu atas Allah yaitu sulit. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan, dalam kajian tauhid itu, dalam setiap sifat ada 3 instrumen yang kita bahas pokok setiap sifat. Yang pertama, definisi sifat. Yang kedua, dalil sifat. Yang ketiga, implementasi sifat Allah. Kita sudah paham tentang Allah bersifat wahdaniyah. Sudah cukup lama kita ngaji tentang wahdaniyah ini, dan kita sudah juga membedah dalilnya sampai pertemuan yang lalu membahas dalil andai Tuhan itu banyak, bumi dan langit tidak bakalan ada. Malam hari ini kita akan membahas tentang isyraqatus sifat, pancaran cahaya dari sifat Allah wahdaniyah. Bila seorang telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat wahdaniyah, mesti apa yang harus dilakukan oleh dia? Ketika dia sudah paham bahwa segalanya Allah,
Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih dagang laris tetangga kita Allah, yang ngasih keturunan seperti teman kita adalah Allah. Lalu kita sebagai mukmin apa yang harus dilakukan? Qala ulama, para ulama berkata, seyogianya orang yang telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat wahdaniyat, bahwa Allah itu esa, baik zatnya esa maupun sifatnya esa maupun perbuatannya esa, segalanya adalah Allah. Maka yang harus dilakukan hendaknya memperbanyak berzikir, membaca afdalul zikri, zikir yang paling afdolnya zikir. Di mana kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri, afdalul zikri, afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau fa'laman illallah ayat Quran itu. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi tidak ada lain kecuali banyakin membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Udah pernah ngitung belum? Pokoknya 12 hurufnya tuh. La ilaha illallah. Kalimatnya itu la ilallah ada 4. Kalau ditambah Muhammad Rasulullah kalimatnya ada 7. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ilaha illa Allah 4. Muhammad Rasul Allah 3. 4 tambah 3 7. Kalau ngomong itu kalimat ada 7 totalnya, maka kalau mau jujur neraka pintunya ada 7. Kalau orang sering baca la ilaha illallah, 7 pintu neraka akan tertutup semua, sehingga dia bakal masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anggota tubuh kita jumlahnya ada 7 yang tukang berbuat maksiat. Lidah, mata, kuping. 3. Tangan, kaki, perut, kemaluan. 7. Kalau kita demen baca la ilaha illallah ini, maka Allah bakal jaga tuh 7 anggota badan kita. Langit juga jumlahnya ada 7 langit, begitu. Bumi juga jumlahnya 7 lapis. 7 tuh. Sampai kita tawaf juga berapa kali? 7 kali. Muter-muter sa'i juga sampai berapa? 7. Emang 7 tuh. Tapi tulisannya ini semuanya huruf jauh. La ilaha illallah. Huruf jauh tuh andai kita mangap kagak mingkem. Coba baca la ilaha illallah mangap. Bisa nggak? Tes. Coba dulu baca, jangan nggak bisa dulu. Baca dulu. Bisa nggak? Hah? Tuh, ini bisa. Ini enggak. Kok beda? Bisa nggak? Coba dibaca dengan mulut. La ilaha illallah, mangap mulutnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Hah? Iya mangap, bisa nggak? La ilaha illallah, bisa nggak? Hah? Bisa. La ilaha illallah itu enggak ada huruf bibir. Nih, lihat saya mangap nih. La ilaha illallah. Enggak mingkem, enggak? Bisa. Orang mau mati enggak bakalan mingkem mulutnya. Maka ini kuncinya kenapa la ilaha illallah enggak ada huruf bibir yang kudu mingkem. Karena orang mati itu mulutnya
mangap. Ini huruf jauh. Karena la ilaha illallah tuh harus dari dalam hati. Sehingga la ilaha illallah itu hurufnya dikit, kalimatnya pendek, akan tetapi maknanya luas, dibacanya mudah, namun khasiatnya berlimpah. Itulah la ilaha illallah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menerangkan bahwa kalimat la ilaha illallah dalam Al-Quran 37 tempat diulang-ulang sampai pada kalimat ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada banyak, karena ini inti segalanya. La ilaha illallah. Sampai dalam dunia tarekat, maukah dia tarekat itu Qadiriyah, maukah dia Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Sattariyah, Syadiliyah, mau apa lagi lah tarekat itu, Dusukiyah, Ahmadiyah, semuanya bacanya la ilaha illallah. Mau khalwati apa aja, saking tingginya la ilaha illallah, banyakin bacain yang banyak. Untuk apa? Satu, litajdidi imani, untuk memperbaharui iman kita. Nabi pernah bilang dalam hadisnya, jaddidu imanakum, wahai umatku, ayo kamu sekalian perbaharui, refresh, setar ulang keimanan kamu, biar rapi lagi. Sampai orang nikah, muslim padahal yang nikah, disuruh juga baca kalimat syahadat. Emang orang kafir nih, untuk memperbaharui keimanan. Tuh begitu. Biar apa? Biar iman kita enggak lapuk, iman kita enggak menurun. Maka perlu kita baca la ilaha illallah. Termasuk badan kita kenapa sering sakit, padahal masya Allah segala macam pantang udah kita lakuin. Sampai di depan udah ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk, masih masuk angin aja. Ada aja itu. Ini kenapa kurang membayar zakat badan? Apa tuh zakat badan biar kuat dan sehat? Nabi bilang, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Bayar zakat badan Anda, bayar dengan baca la ilaha illallah. Kalau badan kita banyak sakit, banyakin baca la ilaha illallah. La ilaha illallah ini hebat. Nabi Yunus kecebur di laut, dimakan ikan dengan tasbih cukup panjang, tapi ada la ilaha illallahnya, cuma ila anta aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu zikir dengan mukhatab, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sama la ilaha illallah. Selamat dari segala kesulitan yang menimpa daripada Nabi Yunus. Kalau kita hidupnya sulit, sampai teman kita manggil kita sufi, sulit finansial, apa? Bagaimana biar Allah lepaskan dari kesulitan yang ada? Banyakin baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalaulah kita merasa banyak dosa, banyak baca la ilaha illallah untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apatah lagi kalau dibacanya panjang. Man qala la ilaha illallah wa maddaha khuddimat alaihi arba'atu alafi dzambin minal kabair. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa orang membaca la ilaha illallah lalu dipanjangkan la ilaha illallah panjang, maka dosa dia 4.000 dosa rontok. Alhamdulillah. Baca. Ini penting. Begitu. Penting untuk mengejar latifah kita supaya benar. Mengakses madad-madad Rabbani dengan zikir la ilaha illallah. Mana lagi wali taqwiyati yaqini, untuk memperkuat keyakinan kita mau. Biar kita mantap keyakinan kita, termasuk pada persoalan rezeki. Ilokan ayam aja diopenin rezekinya sama Allah, cicak diopenin rezekinya sama Allah, burung dipikirin rezekinya sama Allah. Ilokan kita manusia lebih-lebih doyan ngaji, masa ya kagak diopenin rezeki kita? Mesti Allah openin biar kita mantep. Jangan nyalahin Allah mulu, banyak nyalahin diri sendiri. Wali taqwiyati yaqin, memperkokoh keyakinan kita biar mantep sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cicak makanannya nyamuk bisa terbang, cicak kagak bisa terbang, hidup sampai sekarang. Masih ya kita tidak. Sesusah-susahnya kita nih yang ngaji di Al-Ma'ruf, kalau mau jujur masih makan. Ini masih makan gak ini? Masih makan gak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Alhamdulillah. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam, somai, laksa kampung kecil. Ya Allah, itu sih bukan orang susah. Enggak layak kita ngeluh. Kudu mantep tauhid kita, mantep. Banyak orang yang pusing mikirin dunia, padahal dia mau meninggalkan. Mau ngapain mikirin yang mau ditinggalin? Begitu. Jadi tenang aja. Ada enggak kalau di Simpruk orang mati dikasih kantong begini nih kayak kafannya? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Biasanya yang dipusingin urusan apa? Duit. Lah, ngapain baju aja kagak dikasih kantong? Jadi biasa aja. Pusingin memikirin akhirat nih, bagaimana biar kita selamat di akhirat. Nah, kuncinya perkuat keyakinannya dengan banyak baca la ilaha illallah. Watak sini biar cantik keimanannya, biar bagus. Ada orang ke masjid udah pakai tongkat, rajin banget ke masjid, padahal jalan udah payah, kaki udah kotek-kotek, pakai tongkat ke masjid. Kira-kira orang nih sebutannya orang sehat atau orang sakit? Sehat apa sakit? Sehat, bungkusnya sakit. Dulu dia masih keker badannya, kebongkaran Tanah Abang mulu. Itu kira-kira sehat apa sakit? Sakit, bungkusnya begitu. Jadi ukuran sakit dan sehat itu pada badan apa pada jiwa? Jiwa. Ada orang kaya raya, kontrakannya banyak, duitnya banyak, setiap Idul Adha nyari kupon mulu, nyari kupon. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada orang ngontrak kecil tempatnya, tapi ngorban di Al-Ma'ruf.
Kira-kira yang ngontrak kecil nih, kontrakan aja nggak punya, dia aja ngontrak. Kira-kira orang kaya orang miskin? Orang kaya orang miskin? Kaya, bungkusnya susah. Yang tadi kontrakan banyak, yang tiap bulan nyari kupon tuh, kira-kira orang kaya orang miskin? Hah? Miskin, bungkusnya berlimpahan rezeki. Maka sering muncul tuh orang kampung tuh kalau nyari sumbangan, masjid dibangun. Wah heran, padahal dia orang biasa, nyumbangnya 1 juta. Padahal yang ono, ya Allah rumahnya ini 50.000. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Tuh, ini nih kayak miskin urusannya hati. Ngapa dulu tenang aja rumah, masih bilik rumahnya, pakai daun atap, begitu borok kipas angin, AC kipas angin aja nggak punya, begitu dia tidur di tanah. Zaman dulu nih di Simpruk masih pakai tanah, pakai tikar tidurnya, itu bisa ngorok ngiler, padahal tidurnya di tikar. Lah sekarang rumah dia mentereng, pakai kipas, pakai dipan, spring bed yang empuk, maknyus banget, pakai AC tiap malam, miring kiri, miring kanan, sampai jam 11 nggak bisa merem. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa nih? Hati ini nih kudu dipercantik. Hati biasa aja. Coba kalau perempuan tuh paham, nggak bakalan milih-milih lama bang kalau mau kondangan tuh. Lakinya udah nyala motor, mati lagi, belum rapi, masih milih. Ada yang bininya kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah, takut ada doa. Lama banget gitu. Padahal dia lakinya tadi lagi duduk nonton TV. Cepet bang, kondangan ini takut hujan doang, cepet. Iya mulu, begitu. Lakinya akhirnya mandi, sus sebentar doang, sabunan aja kagak. Itu lakinya, langsung aja motor diselak. Mah, bentar lagi milih baju, begitu. Ada yang kayak begitu bininya, ada nggak? Ada, begitu. Banyak. Ya Allah, tuh. Kalau dia paham mau pakai baju apa juga nggak ada yang nanya, bener nggak? Iya, mau ngapain? Lagi juga yang hajatan di undangannya udah ada tulisan, mohon 2.000. Kan begitu tulisannya, 2 restu, order restu, begitu saudara. Begitu. Jadi biasa aja hidup, nggak usah dibikin susah. Begitu. Jadi segala macam penyakit penyebabnya kita kurang mau zikir, membaca la ilaha illallah. Kenapa kita kudu banyakin baca la ilallah? Biar iman kita kayak gunung digoyang-goyang enggak roboh-roboh, gunung begitu. Biar iman kita mantap. Ada orang keraguan-raguan muncul, langsung ditepis. Muncul, ngapa gua zikir padahal tiap malam udah baca waqiah, begitu tuh sesuai dengan sarannya. Nariyah juga udah 4.444, tapi ngapa kayak begini terus nih? Begitu, warung gak maju-maju. Lah mau maju kemana? Tabrak, udah pindah jalan. Begitu. Yang ono, boro baca waqiah ke masjid juga kagak. Ngapa warungnya laris? Di mana keadilan Allah? Di mana? Gua kan udah ibadah. Tuh namanya muncul gangguan-gangguan yang ada. Bakal ditepis. Emang Allah mah begitu. Kita juga iya ya. Kalau ada lagi duduk di restoran kampung kecil,
Tahu nggak kampung kecil? Oh, udah pernah ke sono. Kampung kecil ada yang datang pengamen, gunjang-ganjang, mana lagunya kagak enak banget kagak. Metik gitarnya kagak pas. Kira-kira dikasihnya buru-buru apa entar-entar? Buru-buru. Diburu-buru. Ini kira-kira dikasih buru-buru nih karena demen, karena gedek? Hah? Gedek biar apa? Biar pergi. Selang sejam datang lagi. Mana lagunya pas lagi kayak Kanjeng Roma. Begitu. Lagunya pas, metiknya lagi. Suaranya empuk banget kayak Roma. Kira-kira mau dikasih buru-buru apa entar-entar? Kita aja begitu. Allah kalau demen nama hambanya, entar-entar dikasihnya. Gitu, nggak buru-buru. Yang dikasih buru-buru gedek. Makanya lihat tuh orang non-muslim. Kaya-kaya. Kenapa buru-buru dikasih? Kenapa buru-buru kasih? Kenapa buru-buru kasih? Hah? Kenapa buru-buru kasih? Gedek. Kenapa gedek? Nggak mau dengar. Kasih Jibril kasih. Terus saya ogah dengernya. Begitu. Kalau orang mukmin dikasih buru-buru sama Allah, itu tanda dikasih reward, bukan gaji. Muslim tuh gajinya di akhirat. Maka Nabi menyampaikan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa artinya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Fathul Majid, dibaca juga di masjid ini sampai hatam oleh Maulid Safiatat tiap Kemis. Orang mukmin itu di dunia kayak di penjara. Jadi andai saudara punya mobil 10 di garasinya, kontrakan banyak, itu saudara jangan girang, senang. Kita harus jawab, belum, ini baru sedikit bonus gaji saya dari ibadah-ibadah ntar di akhirat. Ini kaya di penjara. Orang di penjara tuh dikasih makan nggak? Kasih. Boleh olahraga nggak? Boleh di lapas tuh. Itu senang. Tapi lebih senang kalau udah lepas dari penjara. Orang mukmin itu kalau dikasih senang di dunia belum apa-apa dibanding kesenangan di akhirat. Tapi surga bagi orang kafir. Surga. Andai orang kafir di sininya susah. Udah kafir, miskin, kere. Kerjaannya ngangon B2. Begitu. Coba. Mainannya sama kotoran. Itu masih masih dibanding di akhirat kagak ada enaknya sama sekali. Maka orang mukmin kudu banyak baca la ilaha illallah. Yang banyak. Begitu. Yang banyak. Biar imannya mantap. La ilaha illallah yang banyak. Apa itu la ilaha illallah? Tiada Tuhan. Kalau kita sakit, membaca la ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang memberi kesembuhan kepada hambanya dari penyakit yang diderita ini kecuali hanya Allah. Bila kemudian si sehat, baca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa menjaga kesehatan. Bukan makanan, bukan minuman, bukan vitamin. Yang menjaga kesehatan gak ada yang bisa kecuali Allah. Si kaya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa memberikan rezeki sama saya sampai berlimpah kecuali hanya la ilaha illallah. Saya kudu syukur sama dia. Kalau si miskin, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa memberikan rezeki bagi saya kecuali Allah, la ilaha illallah. Orang yang ngaji, tiada Tuhan yang bisa memberikan ilmu kepada saya kecuali Allah, la ilaha illallah. Maka dia bakal dekat dengan Allah. Ada cahayanya. La ilaha illallah ada cahayanya.
Ada. Ini penting baca la ilaha illallah. Cuman berapa kali baca la ilaha illallah ini supaya kita termasuk orang yang ahli zikir? Berapa? Maka saudara, sekolah ada 3 tingkatan. Maka dalam zikir ada 3 tingkatan. Yang 6 tahun namanya disebut SD. Yang 3 tahun disebut SMP. Yang 3 tahun lagi disebut SMA. Yang namanya tingkat SMA, bila orang membaca dalam sehari 12.000 kali. Sehari semalam dia baca la ilaha illallah 12.000 kali. Itu berarti tingkatannya atas. Kalau sekolah namanya SMA. Kedua, tingkat menengah. Bila orang membaca la ilaha illallah 1000 dalam sehari, meski dikredit 200 atau pagi 500 sore 500, 1000, maka tingkat menengah. Kalau sekolah namanya tingkat SMP. Tingkat dasarnya berapa? Tingkat dasar bila dalam sehari 300. Bila dalam sehari 300, apakah habis sholat 60 300, atau kemudian pagi 150, sore 150, 300. Itu kalau 300 namanya tingkat SD. Timbul pertanyaan, ini kita yang di Al-Ma'ruf nih, kira-kira SMA, SMP apa SD? Halo, PAUD. SD belum juga. Ya Allah, upayakan tingkat SD habis sholat duha ke 300. Bisa duha 300. Di sini jelaskan wa aqallul iksar indal fuqaha salasumia. Para ahli fikih itu 300. Muallim Syafi'i Adami pernah sampaikan kalau pengen di akhirat kumpul bareng sama ulama-ulama seharinya 300. Kata Muallim Syafi'i, jangan enggak, ini tingkat dasar. Kata Muallim, tingkat dasar 300. Tingkat dasar 300 begitu, itu minimal. Makanya orang Torekat Qadiriyah habis dohor 165, asar 165, maghrib 165, isya 165, subuh 165, lebih dari 300. Kayak begitu dalam dunia Torekat tuh begitu. Jadi kita baca tuh 300. Kalau udah 300 la ilaha illallah 3 putaran tasbih kan 100 tuh. Begitu 300. Udah 300 ditutup pakai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagak bakalan bokek seumur umur. Karena imannya bagus. Keyakinannya mantap. Cahayanya berlimpah. Begitu 300. Atau nyelip dibaca ratiban aja. Dia bilang sama temannya, mulai jam 9 biasanya, mulai tar dulu, teman kita belum pada datang, tunggu aja dulu, dikit lagi tengah 10 mulai, tengah 10 datang 2, sambil jalan aja, iya, jangan panjang-panjang, la ilaha illallah, 11 saja. Udah malam, 11 saja. Udah malam ngantuk, besok mau kerja. Cakep kalimatnya. Kata yang mimpin ustadznya,
baik. Akhirnya sesudah selesai ratiban ya amanal khaifin, ngopi tuh ngobrol sampai jam 1. Ratiban bentar. Ada yang model begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya nih? Begitu. Pakai mesen 11 saja. Tuh 300. Begitu. Sampai Imam Haddad bilang begini, kalau hajatnya besar, baca la ilaha illallahnya di dalam Ratibul Haddad 1000 ya. 1000 kalau hajatmu besar, pengen jual tanah. Begitu besar. Begitu pengen ini. 1000 yang khusyuk. Jangan putus tuh 1000. 40 hari. Allah ijabah. Tuh begitu. La ilaha illallah. Dahsyat. Sampaikan sama mereka yang merasa kesusahan sampai detik ini belum punya keturunan. Baca la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang bisa menganugerahi keturunan kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau pengen pendek tapi ganjarannya banyak, ratusan ribu, bacaannya begini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 10 habis qobliyah aja dohor, atau habis ba'diyah, atau habis dohor 10, asar 10. Wah Allah ganjarannya lebih itu daripada la ilaha 300. Itu begitu. Dengan baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Begitu saudara. Banyakin baca la ilaha illallah sampai mau mati. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhirnya baca la ilaha illallah, omongannya surga. Surga duluan. Itu saking agungnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa kita kudu banyak? Moga-moga yang tadinya kita lemah jadi kuat. Tadinya miskin jadi kaya. Tadinya mandul jadi subur. Begitu. Tadinya nggak mampu ke Mekah bisa pergi ke Mekah. Tadinya katanya lama banget haji bisa cepat dengan baca la ilaha illallah. Yang tadinya kita bingung, Allah hilangkan kebingungannya. Yang tadinya buntu jalan rezeki, Allah buka jalannya. Semuanya la ilaha illallah. Tuh. Yang tadinya zikir hatinya meleng, la ilaha illallah, mata ngelirik. Jangan sampai tuh pisang diambil dia, jauh lagi. Enggak apa-apa, baca aja la ilaha illallah. Nanti Allah robah jadi konsentrasi penuh, khusyuk. Segalanya tidak ada yang sulit di mata Allah. Ngerombak kecil bagi Allah. Karena Allah punya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia punya kun. Baca la ilaha illallah. Yang tadinya kita zikir, maknanya ingat Allah, diangkat menjadi mazkur, orang yang diingat Allah. Jadi cepat ditolongnya sama Allah. Kalau kita kurang ditolong sama Allah, jangan-jangan kita masih jauh sama Allah. Sebab hijab kita dengan kedekatan Allah 70.000 tembok cahaya. Maka baca la ilallah untuk membuka tabir-tabir ini. Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting buat kita. Banyakin baca la ilaha illallah. Daripada bengong, nggak usah mikirin tukang kayu yang dipikirin. Emang di mana-mana juga kalau tukang kayu apa juga bisa. Pohon beringin aja roboh sama tukang kayu. Pohon beringin yang gede begitu sama tukang kayu apa?
roboh. Apa aja juga bisa roboh. Nggak usah mikirin begitu, banyakin baca la ilaha illallah. Nggak usah, kita mah banyakin aja zikir aja, la ilaha illallah, banyak. Kalau saudara udah baca la ilallah dapat 70.000, dapat 70.000 nih, 300 kalau 1.000 berarti 2 bulan 10 hari, sehari 1.000. Kalau udah dapat 70.000 bilang saya, ntar saya kasih doanya buat nutupnya, nguncinya. Kalau udah dapat 70.000 dihitung angkanya yang tetap, jangan hari ini 112, besok 117, puyeng dihitungnya, puyeng. Yang tetap aja sehari 1.000, tanggal 1, tanggal 30 udah pasti dapat 30.000, begitu. 500 berarti tanggal 30 dapat 15.000, begitu. Jadi tetap angkanya. Kalau udah 70.000 bilang kita, nanti kita tutup. Kalau dapat 70.000, cuman kalau kita baca ratib lelohnya 11, ya Allah, 70.000 itu lama banget itu. Jangan ngambil yang 11, jangan lama ngambil 70.000. Ini namanya ataqah sughra. Bagaimana supaya Allah bebaskan kita dari catatan ahli neraka? 70.000 la ilaha illallah. Ini dulu latihan dasar supaya apa? Yang nomor 1, tauhid kita lempeng, iman kita bagus, keyakinan kita kokoh. Kalau udah segalanya mau digoyang pakai apa aja kagak bakal kegoyang. Mau di zaman susah kek enggak bakal ngalamin susah. Walaupun hidupnya kelihatan susah tapi hatinya enggak susah. Itulah keuntungan orang yang baca la ilaha illallah. Ini penting. Pelan-pelan. Mau mikirin apa lagi teh hidup? Dikit lagi umur injuri time. Anak banyak. Ada orang punya anak 10. Punya anak berapa? 10. Dikit apa banyak tuh? Dikit apa banyak? Banyak. Anak pertama masih SD mati. Anak nomor 2 pas SMP mati juga. Anak nomor 3 pas SMA mati. Anak nomor 4 pas kuliah baru wisuda mati. Anak nomor 5 mati, 6 mati, 7 mati, 8 mati, 9 mati, tinggal 1. Anak nomor 10. Kira-kira anak tinggal 1 nih, mau kita telantarin apa kita rawat? Hah? Telantarin apa rawat? Rawat. Kenapa? Kenapa dirawat? Tinggal 1. Kalau ada orang anak 10, 9 mati, tinggal 1, lalu ditelantarin anak yang tinggal 1 nih, orang apa kira-kira? Orang apa? PA. Kenapa PA? Kenapa PA? Tinggal 1, telantarin. Kita umur tinggal dikit, umur 20 tahun kita sia-siakan, umur 30 tahun kita sia-siakan, umur 40 tahun kita sia-siakan, umur 50 tahun juga begitu, tinggal dikit lalu disia-siakan. Orang apa tadi namanya? PA. Saya mengambil contoh doang biar gampang. Begitu. Kita udah bau tanah mau ngapain kalau nggak mau zikir? Nggak usah mikirin anak, mikirin ini yang kagak puyeng. Kita kudu banyakin zikir. Baca apa? La ilaha illallah. Nanti Allah kasih jalan keluar terbaik dalam hidup kita, asal kita demen membaca la ilaha illallah. La ilaha, begitu. Zikir, baca la ilaha illallah, baca, banyakin. Karena ini bacaannya pendek tapi khasiatnya luas, keberkahannya berlimpah. Kita nggak usah ngomongin akhirat dulu, kecil di mata kita akhirat, maksudnya dunia dulu biar sehat tuh. Jangan sampai kita ngeluh, aduh gimana kabarnya bang? Ini dengkul ya udah kotek-kotek. Ada yang kayak begitu tuh. Kalau ditanya jawabnya
sehat, begitu aja jawabnya. Yang enak, begitu, yang enak, supaya kita enak hidup kita. Tidak ada kenikmatan bagi seseorang yang dia dapat kecuali bila dia telah terhujam dalam jiwanya la ilaha illallah. Sebab la ilallah ini dahsyat, berkah, dan ini rahasia. Kenapa ngaji Wahdaniyah panjang banget, sampai sekali lagi pertemuan belum kelar kita ini la ilallah bakal ditutup sekali lagi, tidak malam hari ini, segini aja malam hari ini, dan banyak-banyak. Moga-moga dapat dipahami dan Allah hidupkan kita dengan la ilaha illallah, wafatkan kita dengan la ilaha illallah, dikumpulkan kita di akhirat bersama ahli la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.